topik ya, namanya TN. Skala itu hanya ada nominal, ordinal, intervalas, ini skala. Kategori itu bukan skala ya. Nah, klasifikasi desa kota nominal, pendidikan terakhir kepala rumah tangga ordinal, status kepemilikan bank. Sini ada penjelasannya ya. Variabel X1 ini desa. Nah, kategori 1, kategori 2 kota. X2 itu baru pendidikan, berarti ordinal. X4 X3 ini. X3 bukan milik sendiri, nominal ini. X4 1 ini juga nominal. Pakai pipa, 2 tidak semua. Variabel respon ini. Nah, X5 tidak dijelaskan karena tidak dikategorikan. Kalau tidak dikategorikan, rasio ya. Nih. Kenapa nggak dikategorikan ya? Tergantung peneliti, nggak apa-apa. Boleh dikategorikan? Boleh. Tadi dikategorikan, ya kan? Jumlah anggota, coba kita lihat yang contoh regresi logistik. Tadi ada jumlah rumah tangga kalau nggak salah X-nya ya. Dikategorikan ya. Loh ini nomor 5 jumlah anggota keluarga karena cuma 2 jadi nominal kurang dari 4. Pokoknya kalau 2 nggak boleh bilang ordinal ya, lebih dari 4. Tapi kalau Anda kategorikan jadi 3, ini namanya menjadi ordinal. Jadi bisa berubah-ubah, tapi aslinya kan dia rasio. Makanya harus tahu data aslinya. Rasio bisa turun ke ordinal, bisa turun ke nominal. Tapi kalau titik-titik ya rasio. Jadi bedakan yang skala data sejak lahir itu gak iso di-OT apa Bu? Jenis kelamin. Jenis kelamin ya nggak bisa di-OT ya sudah laki perempuan nggak bisa naik, nggak bisa turun. Terus apalagi pendidikan? Pendidikan ya kalau lebih dari 2 ya ordinal, kalau cuma 2 ya nominal. Tapi kalau dia skala rasio biasanya diturunkan kalau di PDK ya, kalau aslinya kayak usia ini loh. Usia ini kan rasio, diturunkan jadi ordinal. Jadi boleh turun. Turun semua nominal ordinal, nominal ordinal. Ini yang awalnya rasio itu ya ini. Ini awalnya rasio. Lalu jumlah anggota ini rasio kalau batasan. Usia kan nggak ada batas. Kalau nggak ada batas itu berarti rasio. Angka maksudnya ya, yang angka. Angka dan sifatnya kuantitatif. NRP Anda itu angka, tapi itu kualitatif. Nomor rumah kualitatif, nomor HP kualitatif, plat nomor kualitatif ya. Angka tapi bukan kuantitas ya. Jadi bedakan. Nah kalau ini kan bukan angka, partisipasi tidak bekerja yang bekerja, cuma gitu toh kan. Kalau ini kan angka, ini juga angka kurang dari 4. Kalau yang angka berarti pasti asalnya biasanya dari rasio gitu maksud saya ya. Nah ini kan angka. Angka dikategorikan sendiri berarti asalnya rasio. Ini juga angka mana Bu? Ini ono 4. Ada angka 4 berarti rasio. Angka kan coba lihat yang nominal kan nggak ada angka. Ini kan kategori ya kalau di sebelah kanan sama dengan itu loh ada angka gitu ya. Jadi kalau di sebelah kanan sama dengan itu ada angkanya kayak gini, ini kan angka. Berarti dia asalnya rasio. Ini angka. Boleh titik-titik gitu mas saya, tapi lebih enak dikategorikan loh angka. Lainnya kan nggak ada angka. Kalau ini kan kategori ya, bukan angka 01 ini. Bu, apakah selalu mulai dari 0? Nah, itu nanti teknisnya bisa ditanya ya kalau pas praktikum ya. Saya nggak sampai sedetil itu. Saya hanya menekankan bahwa skala pengukuran itu sangat penting. Sangat. Dan itu masih banyak yang salah. Meskipun sudah belajar mulai semester 1, masih aja salah. Nggak iso beda no. Antara itu angka kualitatif sama angka kuantitatif. Masih bingung. Saya tanya nomor HP apa? Dikira itu kuantitatif, ada itu kualitatif. Nomor KK, nomor hanya membedakan semua, nomor rekening. Yang nomor-nomor kayak gitu yang hanya membedakan, yang memberi nomor itu orang lain, itu biasanya atau pemerintah nomor ijazah. Anda kan banyak itu dikasih nomor. Apa? Sertifikat COVID itu kan ada nomornya. Itu kan cuma bedakan yang sudah COVID. Iki jenenge iki. Pokoknya kalau Anda pegang sertifikat ada nomornya, itu berarti apa? Nominal. Bukan ordinal, nggak ada tingkatan ya.
kecuali sertifikat juara. Nah, nek sertifikat juara yang dilihat juaranya ya berarti original, Anda juara 3, juara 2, juara 1. Nah, sekarang berikutnya pindah. Bisa iki nek gak dihapus ya, harus dihapus dulu baru bisa digerakkan. Pindah ke ini mau di sini. Ini di gambar. Oh ini anu nitip. Nah, sekarang ordinal ya. Nah, kalau ordinal ini diambil dari skala yang interval atau rasio itu mesti bener ya. Seperti maksudku. Nah, kok di copy sih aku ini harap. Salah. Ono anu kuning ini malah ya. Apa kira kenapa? Oke. Ini kok dia nggak keluar kuning-kuningnya kenapa, Nak? Tadi perasaan saya bisa ya. Kok mati ya ininya ya. Oh, bener kamu. Terima kasih. Oke. Oh iya. Oh ininya kok nggak jalan kenapa, Nak? Ada yang salah kah? Di ini sih. Kenapa ya? Ada kesalahan apakah saya klik-kliknya? Sama ya, masih nggak bisa ya ngasih kuning-kuning. Bisa nggak ini? Kenapa ini highlight text-nya kok nggak nyala? Kenapa, Nak? Coba yang ini. Kalau ini bisa, coba ini. Loh, ini kan nyala. Highlight text, loh, bisa kuning. Kenapa ini yang ini nggak bisa, Nak? Ada yang tahu? Sing pinter siapa komputernya? Ada yang tahu? Kayak kuning-kuning aku lah. Kenapa pencet sapo lagi? Pencet yang mana ya? Next. Apa ditutup dulu ya? Coba ditutup dulu aja ya. Coba tutup. Sekarang regresi logistik bina. Oh ini multinomial. Oh ini loh multinomial. Kita sampai ordinal ya. Oh iya ini loh ordinalnya baru bisa. Oh bisa. Oke, ordinal kita lihat bab 4. Ordinal. Nah, ini Y-nya ya. Nah, kalau kita lihat awalnya kan memang angka ya IP itu ya. Nah, itu pasti benernya. Maksudnya pasti bisa lah di ordinal karena turun. Kalau turun pasti bisa. Jadi dengan pujian kalau IP-nya sekian, sangat memuaskan kalau IP-nya sekian, memuaskan kalau IP-nya sekian ya. Sehingga di sini Y-nya ada 3. Nah, ini ada yang mulai dari 0, ada yang mulai dari 1. Saya tidak fokus ke situ, nanti Anda bisa di berikutnya ya. Anda bisa tanyakan ini dari 0 apa 1 gitu ya. Nah, fakultas MIPA apa ini? Apa ya ini MIPA? Anu skalanya. Ada yang ditulis ada enggak ya? Apa nominal, jenis kelamin nominal, asal daerah nominal, jalur penerimaan nominal, status SMA nominal. Jadi bisa diperhatikan X-nya itu enggak nominal ya ordinal gitu maksud saya. Jarang sekali X-nya itu rasio. Pekerjaan ayah nominal, pekerjaan ibu nominal, pendapatan ordinal gitu.
Oke, sekarang punya Anda bagaimana ya? Coba punya Anda sudah ada Anissa yang punya Anda contohnya. Mau bisa ditayangkan aja bukan presentasi. Iya, Bu, tapi ini formatnya masih belum dirapikan. Nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, bukan laporannya. Saya panggil aja siapa gitu kan punya arsipnya. Fatih. Fatih punyamu. Coba ditayangkan Fatih. Tayangkan, sudah siap? Yang sudah siap siapa? Habis itu Vita Asri. Apa saya bantu tampilkan ininya aja? Oh iya boleh. Atau kamu tampilkan sembarang wis. Kasihan yang sudah siap aja biar saya bisa koreksi. Sembarang wis. Tujuannya untuk dikoreksi bukan untuk. Masih disable, Bu, buat Iya. sessionnya. Oh iya tak kasih ini dulu. Multiple dulu. Sebentar. Tak kasih sarana multiple mati. Ya, monggo Anissa. Coba dibuka ibunya teman-temannya Anissa. Saya pengen cek. Apa udah terlihat, Bu? Sudah, Nak. Dari atas, Nak. Coba saya baca satu-satu. Biner, loh ini kamu nggak bisa, ini, nama sama NRP hilang aja, Nak. Nama sama NRP di freeze. Ya, nggak apa-apa, geser aja kanan. Nah, hop sampai 3 itu ya. 3 judul itu. Judul tugas itu. Nah, pinter gitu ya. Sampai bisa terlihat di layar 3 aja. Nama sama itu nggak usah. Judul, analisis regresi logistik biner untuk memprediksi kepuasan pengunjung pada rumah sakit daerah kepuasan pasien. Oke, berarti ini nanti betul ini ya, sudah. Tolong ditambahi bukti fisik itu skalanya apa, reliability. Oh, ini pakai kuesioner. Oke. Masa XX-nya ini ya? Oh, nanti puas nggak puas gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Lanjut regresi. Betul ini sudah bisa. Multinomial, nak. Multinomial. Analisis pemakaian kemoterapi. Lah, iki nyontoh iki wingi kelas B iki paling. Ini bisa nggak kamu kuning jenis kemoterapi ini loh, nggak ada kategorinya. Diberi kategori ya semuanya responnya, kurang kategori. Nah, itu kategorinya apa? Kan ini multi. Coba diberi kategori bisa nggak ya? Nggak tahu kategorinya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa sih. Siapa yang buat ini? Bukan di situ di Y-nya, nak. Y-nya tuh kamu tambahin tanda panah atau apa. Jenis kemo. Nah, itu apa kata bentuknya harus kategori semua ya. Nah, itu kategorinya apa? Yang buat tahu nggak atau nggak tahu? Siapa yang buat ini? Mbak Anggi, Bu. Oh, kategorinya apa ini kira-kira? Kalau nggak tahu ya, kalau nggak bisa dikategorikan, itu berarti susah ya. Maksudnya susah, apa sih yang diukur? Jadi saya cenderung ke responnya. Maksudnya saya ngecek hanya respon, saya nggak ngecek X ya. Ngecek responnya ini susah ya. Jenis kemoterapi itu ono tah. Apa jenis kemoterapinya? Misalnya kasih contoh, nak. Siapa yang tahu jenis kemo itu apa ya kira-kira yang dimaksud di sini? Ada yang bisa bantu? Jenis kemo itu apa? Mungkin ada kemo pakai apa gitu ya maksudnya ya. Jenis kemo itu ada berapa sih? Mana yang coba di googling gitu loh, maksud saya bantu cari informasinya kan cepat ya cari informasi. Ada bisa bantu jenis kemo itu ada berapa? Ada beberapa, Bu, di Google ada Piro? Sebut 6, Bu.
Coba ditulis. Ada Robinson. Coba ditulis. Sebutkan nak biar ditulis sama Anissa. Yang pertama Dauno Rubicin. Waduh, angel. Iso enggak iku Anissa nulis? Iya Bu, ada banyak Bu. Yang terkenal aja, yang gampang aja, yang maksudnya umum, banyak yang tahu. Susah semua. Susah Coba. semua Bu, soalnya ini jenis cairan kemoterapinya. Oh, tulisannya ono 6. Ada 6 ya? Iya Bu, ada Coba 6. ditulis jenis cairan, dilengkapi tulisannya jenis cairan. Kurang kata cairan itu. Y-nya. Y-nya itu loh di depan Y, di depan angka Y itu ada jenis cairan. Nah, di situ. Bukan jenis kemonya, dikira merek kemo itu kemo nih. Nah, itu ada 6. Ya betul kalau ada, maksudnya betul boleh pakai multi 6. Tapi jangan diambil 6, ambil aja 5 yang paling sering dipakai nanti ya. Apa 4? Dan banyak-banyak, kalau banyak susah interpretasinya. Ya, ini tambahannya nanti diperbaiki. Oke, bisa kalau jenis cairan, karena ada informasi di googling. Tolong nanti Anggi tambah ya. Ordinal saiki, ordinal. Analisis regulator predikat, kalau ini sudah jelas bisa. Kalau predikat dibagi dengan oke, tadi kan ini sudah jelas. Kedua, nak mahasiswa kedua, analisis regresi logistik bina pada faktor tanggapan apa kira? Tanggapan pelanggan, oke bisa, ya bisa, betul. Analisis regresi logis yang mempengaruhi menu favorit pelanggan. Oh ini bisa, pinter ini. Ayam crispy, burger, kentang. Oh ini pinter ini. Siapa ini nomor loro ini? Susah loh cari ini. Cari apa? Multi. Ayang. Oh ayang pinter ini. Terus yang ordinal, analisis regresi mempengaruhi jumlah uang yang oke, ini jelas ini benar KFC. Kamu suka KFC nih kayaknya. Lamongan bisa nomai. Ketiga, nak. Analisis regresi logistik yang mempengaruhi tanggapan pelanggan menu baru. Loh, iki wis menu baru. Loh kok KFC? Loh, oh iki wis. Atas analisis regresi logistik pada faktor yang mempengaruhi berat badan bayi usia. Berat badan tidak ideal. Oke, bisa ini. 6 bulan, oke. Analisis regresi logistik pada kasus tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana penyuapan, penyalahgunaan. Oh iya, ini pinter ini juga bisa ini. Bagus ini. Terus ordinale pada tingkat stres wanita. Rendah, sedang, berat, dan sangat berat. Oke. Pokoknya bisa ngukur ya normal ya opo, rendah ya opo, sedang. Ya ini sudah. atas belum, Bu. Loh. Oh, ini belum. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terkena kanker tulang. Oh ya, dan tidak terkena kanker. Oke, enggak apa-apa. Multinomial terkait faktor yang pengaruh terjadinya bencana alam. Oke, ini benar. Oke, benar, sudah. Biasanya antara multinomial sama ordinal ini yang agak kacau. Dia tidak penduduk desa mengkonsumsi rokok, ya bisa. Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis rokok oke, filter bisa. Loh, ini kok kosong? Iya, Bu, belum sepertinya. Oke, ya wes. Ya nanti menyusul nggak apa-apa. Ini yang ini kosong. Penerapan regresi logik terhadap faktor-faktor penyebab difteri. Lah iki ya apa? Y-nya apa ini penyebab difteri ini? Loh, tulis nah, ini kategorinya enggak ada ini. Mana Y-nya sama X-nya ini kok enggak ada ini? Iya Bu, kemarin belum ditulis yang variabelnya Bu, cuma judulnya aja. Tapi saya sudah ada Bu. Apa? Coba. Untuk Y-nya itu status difteri dan untuk kategorinya itu ada 2, ada 3. 0 itu untuk tidak ada kasus, yang 1 ada kasus meninggal akibat difteri, dan yang 2 itu ada kasus difteri tapi tidak ada kasus meninggal akibat difteri. Oke, bisa. Ya udah, nanti biar ditulis sendiri. Iya Bu. Anissa. Terus regresi logistik ordinale. Kata ini ya belum ya, status gizi. Oh, status gizi wes gak apa-apa bisa. Status gizi nanti baik sedang Terus berikutnya yang mana nak sekarang? Analisis regresi multi pada faktor-faktor mana kategorinya? Itu nanti kategorinya ada 3 Bu. Ada coba yang baca dulu. desa mandiri, desa berkembang, sama desa tertinggal. Itu bukannya ordinal ya, mandiri, berkembang, tertinggal.
mandiri, berkembang, tertinggal. Itu urutan apa bukan ya? Atau nominal ya? Nah, ini yang bingung. Pasti terjadi kayak gitu. Kamu lihat di mana nak itu anunya judul ini? Maksud saya gini, dari TA memang pakai multikah itu gitu mas saya. Dosennya itu loh mengizinkan pakai multi. Kan buka cari sendiri. Tapi memang pakai multi, betul. Maksudnya ngarang. Ya mau ngarang ya? Ngarang atau maksudnya Enggak, Bu, sudah ini ada di BPS, cuma saya Oh, dari BPS terus kamu. Nah, itu iya. ordinal apa multinomal? Coba ditulis gini kategorinya itu. Soalnya meh podo berkembang, mandiri, ambil apa mau sih sini? Tertinggal. Oh iya. Oh iya, Bu, Sing mungkin itu elek 0 dulu, ordinal. 0 tertinggal diurut. 0 tertinggal. Habis itu 1 berkembang, 2 Kembang. mandiri. 2-nya mandiri. Nah, ini bukannya urutan nak dari ini kan kayak SD, SMP, SMA ya. Misalkan ini bagus toh yang mandiri, yang apik ya. Mandiri itu yang bagus ya. Pada tingkatan Oh, iya. ini bisa multi, Iya. bisa. Kalau yang ordinal apa kamu? Mana yang ordinal? Nah, ini apa? Mempengaruhi apa ini? Mempengaruhi nelayan ini apa? Tukar nilai itu nanti ada Oh, yang ini pakai tinggi, angka. Kalau sedang, pakai sama angka rendah. bisa. Ada skornya kan? Oke, benar. Jadi kalau Iya. ordinal itu pakai skor itu sudah pasti. Tapi kalau multi itu nggak pakai skor. Coba tadi ini pakai skor nggak sih? Tertinggal, berkembang, mandiri itu ada skornya atau enggak? Enggak Kalau ada, ada Bu, cuman kalau ada skornya berarti masuk ordinal. Misalnya kalau skor sekian tertinggal, skor sekian berkembang, skor sekian oh, mandiri, iya. berarti ordinal. Tapi kalau dia nggak pakai skor, misalnya pakai kualitas, tertinggal itu nek misalnya penduduknya buta hurufnya sekian, misalnya berkembang. Jadi lihat definisinya. Definisi tertinggal itu apa, berkembang mandiri apa? Apakah dia ini tingkatan? Kalau tingkatan masukin yang ordinal. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nah, itu tadi kayak Iya, yang Bu. saya bilang. Contoh saya tadi itu aja menurut saya dia ordinal tapi dia kan multinomial. Nah ini kasus yang menurut saya kadang-kadang abu-abu ya di multi terutama multinomial sampai ordinal. Tapi kalau ordinal itu paling gampang di ordinal memang. Ordinal itu kalau dia skor ya pasti bisa. Asalnya skor ya. Kayak ini tingkat kepuasan buruk cukup puas ini skor pasti. Berikut